Shalom keluarga Suara Firman Channel. Menurut tradisi gereja, baptisan adalah sakramen pertama dan paling mendasar dalam kehidupan Kristiani. Baptisan memiliki makna yang sangat penting dalam teologi, lebih-lebih lagi dalam teologi Katolik. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai makna baptisan menurut tradisi gereja. Mari kita pelajari bersama. Maksud mendalam tentang pembaptisan. Menurut tradisi gereja, baptisan menghapus dosa asal yang diwariskan dari Adam dan Hawa, serta dosa-dosa pribadi yang dilakukan sebelum baptisan. Ini bermakna baptisan dalam tradisi gereja berarti memulai kehidupan baru dalam Kristus. Dalam arti kata lain, disucikan semula, serta membersihkan jiwa dari dosa dan memberikan karunia Roh Kudus. Ini karena Roh Kudus tinggal dalam diri orang yang disucikan, serta membantu mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Baptisan memberikan tanda rohani yang tidak terhapuskan pada jiwa orang yang dibaptis, menandakan bahwa mereka sekarang adalah anak-anak Allah dan bagian dari tubuh Kristus. Melalui baptisan, seorang diterima menjadi anggota penuh dalam gereja Katolik dan menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu komunitas umat beriman. Karena umat Katolik percaya melalui baptisan ini dapat membuka jalan bagi penerimaan sakramen-sakramen lain yang diimani dalam gereja Katolik, seperti Ekaristi dan penguatan karisma. Melalui sakramen baptisan juga akan menyatukan orang yang dibaptis dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ini digambarkan dalam Roma 6 ayat 3 hingga 4, di mana Paulus mengatakan bahwa melalui baptisan kita mati bersama Kristus dan bangkit dengannya. Seseorang itu diangkat menjadi anak Allah apabila selesai menerima sakramen pembaptisan dan memperoleh hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Baptisan dalam tradisi gereja apostolik memberikan karunia Roh Kudus yang memperkuatkan dan membimbing orang yang dibaptis dalam hidup iman mereka. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seorang yang dibaptis menghasilkan buah-buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Baptisan meninggalkan tanda rohani yang tidak terhapuskan pada jiwa, menandakan bahwa orang tersebut telah dipersembahkan kepada Allah dan diberi tugas untuk hidup sebagai saksi Kristus. Setelah seorang Katolik dibaptis, ia akan dipanggil untuk menjalani hidup yang kudus dan penuh kebajikan, mengikut ajaran Yesus Kristus. Baptisan menuntut komitmen untuk hidup sesuai dengan iman Katolik, termasuk menghadiri misa, berdoa, dan menjalankan perintah-perintah Allah. Simbol dan ritual pembaptisan. Pertama adalah air. Air adalah simbol utama dalam baptisan, melambangkan penyucian, kehidupan baru, dan kebangkitan. Air dalam baptisan digunakan untuk membasuh dosa dan membawa kehidupan baru dalam roh. Kedua adalah minyak krisma. Minyak krisma digunakan untuk mengurapi orang yang dibaptis, melambangkan pemberian Roh Kudus dan pemisahan orang tersebut untuk hidup dalam pelayanan kepada Allah. Yang ketiga,
lilin baptis. Lilin yang dinyatakan dari lilin Paskah dan diberikan kepada orang yang dibaptis sebagai simbol terang Kristus yang harus mereka bawa dalam hidup mereka. Dengan semua aspek ini, baptisan dipandang sebagai langkah awal yang sangat penting dalam kehidupan iman seorang Katolik. Ini adalah pintu masuk ke dalam kehidupan gerejawi dan hubungan dengan Allah, serta dasar bagi semua sakramen lainnya. Mengapakah Yesus harus dibaptis? Menurut Gereja Katolik, baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan memiliki makna teologis yang sangat mendalam. Berikut beberapa alasan mengapa Yesus harus dibaptis. Yang pertama, menunjukkan ketaatan Yesus kepada rencana Allah. Yesus sendiri mengatakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa baptisannya untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Ini menunjukkan ketaatan Yesus kepada rencana Allah untuk keselamatan manusia, dan baptisan Yesus bertujuan menggenapi nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang Mesias dan penyucian. Penjelasan yang kedua adalah memberikan contoh bagi umat manusia. Dengan dibaptis, Yesus memberikan teladan bagi semua orang percaya. Yesus menunjukkan pentingnya baptisan sebagai langkah awal dalam kehidupan iman Kristiani. Baptisan Yesus meneguhkan baptisan sebagai sakramen penting dalam gereja. Baptisan adalah simbol kelahiran kembali dan penyucian dosa. Melalui tradisi yang dilakukan Tuhan Yesus ini, umat Katolik dengan taat meneruskan sakramen tersebut sehingga hari ini kepada umat-umat aliran Katolik serta mereka yang ingin bersatu dengan Gereja Katolik yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Seterusnya, simbolik menyucikan air. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dengan dibaptis, Yesus menyucikan air dan mempersiapkannya untuk digunakan dalam sakramen baptisan. Ini memberi makna baru pada air sebagai alat penyucian dan pembaruan. Yang keempat, menyatakan identitasnya sebagai Mesias. Selama baptisan Yesus, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan suara Allah Bapa terdengar dan berkata, seperti dalam Matius 3 ayat 16 hingga 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Peristiwa ini menyatakan identitas Yesus sebagai anak Allah dan memperlihatkan kehadiran Tritunggal Maha Kudus. Yesus menandai dimulainya pelayanan publiknya setelah baptisannya. Ini adalah momen penting di mana Yesus mulai mengajar, berkhotbah, dan melakukan mukjizat. Yang kelima, solidaritas dengan manusia berdosa. Meskipun Yesus tidak berdosa, dengan dibaptis, Yesus menunjukkan solidaritasnya dengan umat manusia yang berdosa. Yesus mengambil posisi di antara orang-orang yang datang untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Dengan dibaptis,
Yesus mempersiapkan jalan keselamatan bagi semua orang. Ini adalah langkah awal dari misinya untuk menebus dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan semua penjelasan ini, baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis dipandang sebagai peristiwa yang penuh makna teologis dan spiritual dalam tradisi gereja. Baptisan menegaskan identitas Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah, serta memberikan teladan dan pengajaran penting bagi umat Kristiani. Kesimpulan: melalui topik pada minggu terakhir Natal ini, sekali lagi kita amat bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang telah datang ke dunia, bersolidariti, memberikan tradisi dan teladan yang harus kita pelihara sehingga pada hari ini, melalui sabda-sabdanya serta tradisinya, membolehkan kita hidup dalam rahmat-Nya, dan gereja dapat mengambil bagian dalam memelihara apa yang telah Tuhan Yesus Kristus tinggalkan kepada kita. Mari kita terus berdoa agar kita umat percaya terus kuat dan menyatakan Injil serta menjadi saksi akan karya penyelamatannya. Amin.